Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha hatta tuqatih wa la tamudunna illa wa antum muslimun. Taqabbalallahul kitabil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul adzim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat merasakan kesehatan hingga saat ini. Tak lupa pula salawat berbingkiskan salam kepada roh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya masuk ke materi video ini, alangkah baiknya saya mengatur tata penghormatan saya. Yang saya hormati Bapak Rahman Utihar, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan membahas mengenai tips memulai manajemen keuangan pribadi dengan baik. Perkenalkan, nama saya Apria dari Program Studi Manajemen Keuangan Sektor Publik 1, mahasiswa Politeknik Kutaraja. Uang kamu habis terus tiap bulan, tidak bisa nabung, atau merasa bahwa kebutuhan sekarang itu makin lama makin berat? Tonton video ini sampai habis ya. Di video ini saya akan bahas tentang gimana sih caranya memulai untuk memanage keuangan pribadi dengan baik. Mengutip dari Bank of America, sebenarnya ada 3 cara utama yang bisa kamu lakukan untuk memulai memanage keuangan pribadi kamu dengan baik. Yang pertama adalah budgeting, yang kedua adalah punya tabungan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga adalah bebaskan dirimu dari urusan hutang piutang. Yang pertama, budgeting atau mengatur anggaran. Mungkin terkesan remeh, namun budgeting ini intinya adalah kamu mengatur dan mencatat anggaranmu. Sayangnya, sedikit sekali yang melakukan budgeting ini, dan bagi yang mungkin belum melakukannya, besar kemungkinan kamu tidak tahu pengeluaran sebulanmu itu habis buat apa. Karena kadang uang yang kita keluarkan itu tidak terasa. Seperti ketika saya sendiri pertama kali mulai menganalisis pengeluaran sebulan, ternyata biaya untuk parkir, BBM, buat beli cemilan, dan skincare bisa saja membludak kalau tidak kita atur. Bercerita tentang pengalaman pribadi, saya dulu punya hobi nongkrong dan ngopi. Dan tiap ngopi saya pasti menghabiskan 30-50 ribu setiap kopinya. Tidak terasa mengeluarkan uang segitu. Tapi pas saya jumlahin, ternyata biaya ngopi itu bisa jadi lebih mahal ketimbang biaya makan saya sehari-hari. Dan saya baru sadar hal itu ketika saya mengatur budget. Makanya kalau kamu belum pernah membuat budgeting dan menganalisis budgetmu selama sebulan, saya sarankan kamu melakukannya sekarang. Karena besar kemungkinan kamu tidak tahu uangmu tiap bulannya itu mengalir kemana. Entah mungkin ke rokok atau makanan ringan atau apapun itu yang tanpa sadar kecil-kecil, tapi ternyata biayanya bisa terbilang besar. Jadi, PR pertama buat kamu adalah menganalisis budgetmu dan membuat budgeting. Yang kedua adalah punya tabungan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kamu tahu nggak sih kalau misalnya di tahun 2017, A Banking Research, sebuah lembaga di Amerika, membuat penelitian. Mereka bikin survei dan ternyata ada 41% milenial yang tidak punya tabungan cadangan sama sekali. Jadi mereka ini hidup dari gaji doang, dan gajinya itu langsung habis selama sebulan. Nggak ada yang ditabung. Kalau kamu juga kayak gitu, saya tidak saranin ya, karena tidak terbayang kalau misalnya tiba-tiba kamu sakit, atau misalnya tiba-tiba nggak kerja lagi ya. Dari mana gitu kamu bisa bayar hidupmu sehari-hari? Makanya kalau kamu belum punya tabungan, mendingan dari sekarang kamu mulai rencanain buat punya tabungan. Mulai dari bulan depan. Kalau bingung mau nabung sampai berapa lama, nabung aja dulu sampai jumlahnya itu 3 kali dari biaya hidupmu setiap bulannya.
Ini dinamakan dana darurat. Biar kamu bisa tenang kalau misalnya ada apa-apa. Anggap aja tabungan itu sebagai dana yang bisa kamu pakai kapan aja tapi pas darurat ya. Nah, habis punya dana darurat, kamu bisa mulai merencanakan juga tabungan jangka panjang. Buat apa? Misalnya buat keperluan pensiun, pendidikan, menikah, beli rumah, mobil, atau hal-hal lain yang sebenarnya kamu pengen beli atau kamu persiapkan buat masa depanmu. Yang ketiga, bebaskan dirimu dari hutang. Kalau yang ini sudah jelas ya, selama kamu punya hutang ya kamu akan punya beban lain selain biaya hidup kamu, dan ini pastinya bakal bikin kamu stres. Jadi bisa jadi nih kamu punya utang bikin kamu jadi ingin ngutang terus, dan akhirnya dari siklus habis ngutang nggak bisa bayar, bisa minta tolong utangnya ke orang lain buat bayar, dan ujungnya nggak bisa bayar lagi, terus ngutang lagi, dan seterusnya seperti itu. Untuk menghindari terperangkap dari lingkaran hutang, langkah awal yang perlu kamu lakukan adalah menentukan hutang mana yang harus dibayarkan terlebih dahulu, mulai dari hutang yang bunganya tertinggi atau jumlah yang paling kecil untuk segera dilunasi. Dengan melunasi hutang secara bertahap, kamu akan merasa jauh lebih ringan dan dapat mengatur keuangan dengan lebih baik. Ada beberapa langkah dalam manajemen keuangan pribadi yang bisa kamu terapkan secara langsung. Yang pertama, mencatat semua pengeluaran kamu dengan mencatat setiap pengeluarannya itu dalam waktu harian. Ini akan membuatmu melihat di mana sih uangmu pergi dan memudahkan dalam membuat anggaran yang tepat. Yang kedua, menentukan tujuan keuanganmu. Apa saja tujuanmu dalam jangka pendek dan apa saja tujuanmu dalam jangka panjang. Dengan tujuan yang jelas, kamu akan lebih termotivasi untuk menabung dan mengatur keuangan dengan lebih baik. Yang ketiga, utamakan membayar hutang. Sisihkan sebagian pendapatanmu untuk membayar hutang. Ingat, semakin cepat kamu terbebas dari hutang, semakin cepat pula kamu bisa memulai kehidupan keuangan yang lebih sehat. Yang keempat, evaluasi anggaranmu. Jangan ragu untuk mengevaluasi dan menyesuaikan anggaranmu secara berkala. Kebutuhan dan prioritas itu bisa saja berubah, dan sangat penting untuk memastikan bahwa anggaranmu masih sesuai dengan kondisi keuanganmu saat ini. Ingat, kunci dari manajemen keuangan yang baik adalah konsisten dan komitmen untuk terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Jangan takut untuk mencari bantuan profesional jika kamu merasa itu perlu, karena mengatur keuangan pribadi adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat besar di masa depanmu. Semoga dengan tips ini kamu bisa lebih mengontrol keuanganmu dan menjalani kehidupan yang lebih tenang dan teratur. Selamat mengatur keuanganmu ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.